Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Sustiani. Saya mahasiswa PPG Daljab gelombang ketiga. Di sini saya akan melakukan PPL di SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa? Informasinya, ayo kita berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Sebelumnya kita absen dulu ya. Kita panggil satu-satu. Aditya Kurnia. Hadir. Aditya Ramadan. Alivia Desiana. Yanuli dan Jefasel. Hadir semua ya pada hari ini. Berarti pada sehat semua ya. Pada semangat ya belajarnya pada hari ini. Kemudian gimana kelas sudah rapi ya? Alhamdulillah sudah rapi, bersih, dan pakaian kalian juga sudah rapi. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kan kita belum selesai. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan KD kompetisi dasar dan indikator pada pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu adalah mengevaluasi peran pelajar mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Lafal, intonasi, nada, dan gerak mimik yang jelas, ya. Untuk sebelum kita drama, Ibu ingin menampilkan kembali ya PPT. Kalian di sini bisa baca peran pelajar, mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, ya. Yuk. Nah, kita lihat foto di sebelah itu adalah gambar siapa? Untuk menyusun jadwal kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Hari ini kita akan presentasi kelompok berapa? Kelompok 1. Untuk berikutnya kelompok 2 dan 3 ya. Sekarang kelompok 1 harus sudah siap. Oke. Untuk kelompok 1 bisa siap-siap. Untuk kelompok lain akan Ibu bagikan LKPD ya. Di mana di LKPD itu kalian harus memberi penilaian kepada kelompok 1 yang maju hari ini ya. Kalian harus melihat, berarti kalian harus memperhatikan kelompok pertama agar kalian bisa menilai secara objektif. Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Oke, untuk kelompok 1 ayo dipersiapkan. Oke, untuk kelompok 1 lagi siap-siap. Ibu ingin bertanya dulu di kelompok 2 dan 3 ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Ibu mau nanya, berarti awal mula dramanya itu krisis moneter ya? Iya. Jadi untuk drama ini Ibu memfokuskan gerakan mahasiswa pada masa krisis moneter ya, sampai ingin gerakan reformasi ya. Jadi kalian boleh membuat dramanya dimulai dari krisis moneter ya. Latar belakang terjadinya peristiwa gerakan reformasi. Oke. Ada lagi? Kenapa tidak?
Selamanya dikirim Oke, untuk naskah drama kan ibu minta draftnya itu dikirim dulu ke PA ibu, ya WhatsApp ibu agar ibu cek dulu ya apakah naskahnya berkaitan atau tidak sesuai dengan judul kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan drama berjudul Gerakan Mahasiswa dalam Kebangkitan Reformasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andra Yudya sebagai narator. Nama saya Febri Harani sebagai mahasiswa. Pada Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan terberat krisis ekonomi yang menerpa Asia Timur. Meningkatnya inflasi dan pengangguran menciptakan penderitaan di mana-mana. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lamban dan merajalelanya korupsi juga meningkat. Pada April 1998, segera setelah Soeharto terpilih kembali menjadi presiden, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh tanah air menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu ulang dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Ini adalah insiden terbaru ketika mahasiswa Indonesia meneriakkan aspirasi rakyat dan dipukuli karena dianggap menimbulkan kekacauan. Gerakan mahasiswa di Indonesia pada 12 Mei 1998 sampai 17 Desember 1998, tanggal 10 Mei 1998. Hei, kenapa ngobrol seperti itu? Aku baru saja nonton di televisi depan kalau Soeharto terpilih menjadi presiden. Benar begitu? Betul. Ini gila, ini situasi yang rumit. Kita semua sudah lelah dipimpin pemerintahan kolot seperti dia. Jangan sampai itu berlangsung lama. Betul. Soeharto dipilih lagi oleh para perbesar itu. Ya Allah, ini benar-benar menyalahi aturan. Kita harus segera berontak. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain lagi. Sebenarnya kita semua sedih dengan hal ini. Pemerintah tidak pernah memperdulikan kita dan kita menjadi korban. Saya merasa sedih dengan hal tersebut. Itu benar, kita harus segera berontak. Siapkan poster dan perlengkapan lainnya, kecuali senjata tajam. Tanggal 12 Mei nanti, kita akan berdemo di halaman universitas ini. Apa yang kita lakukan ini? Yang pasti untuk masa depan bangsa. Kenapa kita tidak boleh membawa senjata tajam? Niat kita hanya untuk berdemo, bukan membunuh. Kita hanya ingin menyampaikan aspirasi kita untuk peruntukan rezim kakek tua biadab itu. Baik, saya dan rekan saya akan menyiapkan poster. Baiklah, dan untuk mahasiswa yang lainnya, hubungi anak-anak dari universitas di seluruh Indonesia untuk melakukan demonstrasi bersama. Siap. Pada tanggal 11 Mei 1998, saat mentari belum sepenuhnya bangun dari peraduan, seluruh mahasiswa Trisakti sudah berkumpul di halaman kampus. Poster-poster dan suara-suara mahasiswa yang dituangkan dalam tulisan tangan rapuh menjadi saksi bisu kekecewaan mahasiswa kepada para wakil rakyat. Tujuan mereka hanya satu, mereka hanya ingin membangun negara Indonesia menjadi negara demokrasi. Selamat pagi semuanya. Sesuai dengan perjanjian kita kemarin, kita berkumpul di halaman universitas untuk berdemo menuntut agar Soeharto turun dari kursi pemerintahan. Ya, benar. Demo ini bukan hanya untuk hal sepele. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Apapun hasil yang akan kita capai, yang pasti kita hanya ingin keselamatan. Apakah kalian sudah siap untuk berdemo? Siap. Apakah kalian sudah siap untuk masa depan bangsa? Siap. Apakah kalian sudah siap mengorbankan nyawa kalian jika terjadi sesuatu? Siap. Bagaimana dengan keperluan yang kita dibutuhkan? Semua perlengkapan dan masuk sudah disiapkan. Bagus, tinggal meminta izin kepada aparat untuk berdemo. Ayo kita berdua saja. Pak, mau mengganggu Bapak. Kedatangan kami kemarin untuk meminta izin berdemo di halaman gedung MPR. Bukankah kepala Universitas Trisakti sudah mengatakan bahwa kalian hanya boleh berdemonstrasi di halaman universitas saja? Iya, sudah. Kami sudah mendengar penjelasan dari Bapak kepala universitas.
Tapi ini masalah hak asasi manusia, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kami hanya ingin berdemo di gedung MPR agar suara kami bisa langsung didengar oleh para wakil rakyat. Kami tidak ingin dikekang. Tidak bisa. Sesuai anjuran pesan kami, kalian hanya boleh berdemonstrasi di halaman universitas saja. Kalian tidak boleh melanggar lebih dari itu, atau kalian akan tahu akibatnya nanti. Apapun yang akan Bapak nyatakan, kami akan memaksa jika hal itu terus memaksa kami untuk terus melakukan sesuatu itu. Kita lihat saja besok. Pada tanggal 12 Mei 1998 di halaman gedung MPR. Niat kami baik untuk menyampaikan aspirasi. Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Siap-siap bergerak kawan. Insya Allah kita bisa mewujudkan reformasi. Kita bisa mewujudkan masa depan. Apapun hasil yang telah kita capai, yang terpenting masa depan Indonesia untuk anak cucu kami. Panjatkan doa dalam hati. Ingat, selalu ada Tuhan di samping kita. Maju! Maju! Pada tanggal 13 Mei 1998 di dalam Istana Negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang. Saya mengundang para menteri, ulama, dan tokoh masyarakat untuk membantu saya menjalankan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Seperti yang kalian lihat, banyak mahasiswa yang berdemo di depan halaman gedung MPR. Mereka menurut saya untuk mundur dari jabatan ini. Apa yang mereka bicarakan semuanya tidak benar. Banyak bukti yang terlihat bahwa banyak masyarakat yang hidupnya lebih sejahtera pada saat saya menjabat. Oleh karena itu, saya meminta kalian agar tetap mendukung saya menjalankan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Karena kalian adalah orang-orang yang saya percaya. Sudah saya duga, kalian semua akan tetap mendukung saya di sini. Maaf Pak, kami tidak dapat mendukung Bapak. Saya bukan membela mahasiswa, tapi ini tentang masalah hati nurani. Jika saya rela dibunuh setelah ini. Kami juga Pak, banyak masyarakat dan mahasiswa yang marah pada saya bahwa mereka menginginkan jabatan Bapak diturunkan untuk saat ini. Apa? Kami sudah membuat keputusan Pak. Saya yakin kalian semua di sini bisa meyakinkan para masyarakat dan mahasiswa dengan apa yang mereka bicarakan itu semua tidak benar tentang saya. Kami dan 13 menteri lainnya akan mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami izin pamit Pak. Ajudan, Siap. apa yang saya lakukan? Apakah saya harus turun dari jabatan ini? Tidak ada jalan lain Pak. Padahal saya baru 1 bulan dijabat menjadi presiden. Tetapi jika saya tetap menjalankan roda pemerintahan ini, siapa yang akan membantu saya? 14 menteri sudah mundur tanpa saya pecat. Apakah saya harus mengangkat menteri-menteri baru? Ini keputusan yang sangat sulit. Ajudan, ikut saya sekarang. Pada tanggal 14 Mei 1994, mahasiswa banyak berjatuhan. Mereka mati syahid dalam membela kebenaran. Pemimpin dari aksi demonstrasi ini menghampiri salah seorang mahasiswa yang masih saja mengumandangkan suara-suara anak bangsa. Suara-suara rakyat dibungkam peluru. Para dosen merasa tembok berisi wajah-wajah teknik dan aksi demo mahasiswa dijegal dengan tank-tank besi. Bangkitlah kawanku, ayo kita maju. Merdeka, merdeka. Berapa banyak korban yang terluka dan tewas? Ratusan. Di mana mereka dirawat? Di rumah sakit Sumber Barat. Kevin dan Hafidin menjadi salah satunya. Oke, lanjutkan perjuangan kawan. Saya akan menengok keadaan mereka dahulu. Turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Di dalam gedung MPR. Untuk memperhatikan pasal 8, dengan ini saya menyatakan untuk undur dari jabatan saya kali ini. Dan kekosongan jabatan presiden akan diisi dengan wakil. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Indonesia merdeka, Indonesia
ingin bangsa kita dipimpin oleh pemimpin KKN. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa penuh keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Negeri ini dikuasai oleh fasis, militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Abri-abri kini tugasnya dui fungsi, yang harusnya melindungi rakyat, kini tak ubahnya menjadi Nazi, tak ubahnya menjadi fasis Itali. Angkatan bersenjata Republik Indonesia tak berguna, bubarkan saja. Mei 1998, seminggu kemudian, mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR tanpa perlawanan berarti dari aparat keamanan. Kita berhasil menduduki tapi selain dibawa kabar gembira, ada hal lain yang sangat menyedihkan. Perempuan kawan kita meninggal dunia di rumah sakit Cirowaras karena tertembak peluru karet. Mari kawan, kita doakan mereka di hari kebangkitan nasional ini. Kawan, lanjutkan perjuangan mereka yang sudah mereka bayar dengan nyawa. Mari bangkit kawan, jangan takut. Ingat, selalu ada Tuhan yang Maha Esa, selalu ada samping kita. Merdeka! Merdeka! Pada tanggal 28 Oktober 1998. Sersan, siap. Serahkan guru pasukan untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa itu. Siap. Siapkan juga peluru karet kita yang sudah menipis tersebut. Siap. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Dalam pandangan pihak militer, anak-anak kelas menengah Indonesia ini adalah musuh negara yang tidak bisa diatur. Di dalam gedung MPR tengah dilaksanakan sidang istimewa. Namun, beranggotakan era Soeharto yang semakin membuat mahasiswa geram. Pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Lawan. Pasti menang. Merdeka. Menang. Merdeka. Di dalam gedung MPR, Untuk membahas persiapan pemilu tahun 1999, sidang istimewa MPR dibuka. Sia-sia perjuangan kami, dibunuh, ditembaki semua. Jika pemerintah tidak menaruh perhatian seinci pun pada kami, omongan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah. Kami benci kepada siapapun yang tidak pernah diajari menghargai pendapat orang lain. Kami dibunuh, kami ditembaki. Bunuh! pada tanggal 13 November 1994, sepanjang sidang istimewa, mahasiswa terus turun ke jalan. Pada hari ini, mahasiswa berusaha menembus garis batas 2 km dari gedung MPR dan harus menghadapi pemukulan yang semakin kerap dan brutal. Malam semakin larut, tembakan makin menderas dan korban semakin berjatuhan. Dasar pembunuh! 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 Drama ini didedikasikan kepada segenap mahasiswa dan rakyat Indonesia yang telah menyumbangkan segalanya, bahkan jiwa mereka untuk berjuang membela kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Selamat jalan Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Heri Haryanto, dan Hendriawansi, 4 mahasiswa Trisakti yang tewas dalam tragedi 1998. Semoga Tuhan memberkati mereka. Dan juga untuk Abri yang dengan gagah berani berupaya memerangi segala kekuatan yang anarkis, bertempur mati-matian melawan mahasiswa yang bersenjatakan poster dan megafon. Semoga Tuhan mengampuni mereka.
Terima kasih telah menyaksikan drama kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami semua. Kami akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, kemarin LKPD-nya sudah diisikan, ya. Kemudian nanti ibu minta ulang mana? LKPD-nya. Sama LKPD-nya ini ya. Ya, untuk kelompok lain kan sudah ibu bagikan LKPD-nya untuk penilaian kelompok 1 yang sudah maju tampil drama. Kira-kira dari kelompok 2 dan 3 ada yang mau memberikan tanggapan, masukan atau mungkin kritik, ya. Coba siapa dari kelompok 2? Menurut saya bagus, cuma masukannya karena latihannya juga kurang, ya mungkin tempatnya gitu yang agak lebih luas biar lebih leluasa. Masalahnya tempat ya. Kita bagaimana ini tempat? Kan persediaan kelasnya seperti ini ya. Dimaksimalkan saja. Oke, untuk kelompok 1 sudah diberi penilaian kan? Sudah. Coba untuk penilaian kelompok 2 terhadap kelompok 1 boleh. Keseluruhan sih penampilan kelompok 1 sudah bagus dan dari intonasinya juga sudah oke, kedengaran semua dan pelafalannya juga sudah jelas sekali. Tepuk tangan dulu dong. Kelompok 3. Ayo, ada yang mau memberikan masukan? Dari kelompok 3 saya memberikan Aisyah, kamu keren banget. Ya. Terima kasih ya. Tepuk tangannya dulu dong. Kelompok 3 harus memberikan masukan kira-kira. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1 dulu nih? Bagaimana kalian tadi tampil? Apakah sudah sempurna atau masih ada kekurangan dari kelompok kalian sendiri? Ya. Kami sebenarnya rasa sudah cukup, cuma masih ada kekurangan sedikit karena anggota-anggota kami juga ada yang sakit, jadi mungkin kalau suaranya nggak kedengeran atau kecil gitu mohon maaf. Terus juga kita juga kalau terburu-buru tadi mungkin karena nervous juga bu. Puas ya. Kesini Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Semua kita simpulkan dulu ya, ibu simpulkan. Untuk kelompok 1 sudah sangat bagus. Ibu berikan applause ya. Keseluruhan dari awal sampai akhir itu sesuai dengan draft naskah drama yang kalian kirim ke WhatsApp ibu ya. Ibu sudah cek sesuai ya. Kemudian untuk intonasi kalian itu sudah sangat bagus. Terus penjiwaan kalian sampai buat ibu terharu ya. Sampai ingin meneteskan mata karena mengingat kejadian. Terus untuk kostum kalian sudah tampil ya dengan bagus sekali ya. Dengan properti yang sudah ibu sediakan kalian manfaatkan dengan baik sesuai dengan kegunaannya. Oke. Kemudian untuk mungkin masih ada yang grogi yang udah wajar ya, itu wajar. Namanya juga di sini kita belajar, jadi ada kekurangan pasti, namanya juga lagi belajar. Oke. Untuk kelompok 1 terima kasih atas penampilannya yang sangat memuaskan. Meskipun ada sedikit kekurangan itu wajar. Ibu maklumin. Untuk kelompok 2 dan 3 terima kasih juga masukannya yang membangun dan sangat bagus untuk perbaikan ke depan ya. Dan tolong dipersiapkan kelompok 2 serta 3 untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Untuk selanjutnya kita tes ya. Tesnya akan ibu kirim lewat WhatsApp grup.
Masih ada yang kendala? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sudah selesai semua ya. Kita jawab langsung post-testnya. Nomor 1 ya, adanya banyak tuntutan demokrasi, penegakan HAM, dan pembangunan yang berkelanjutan merupakan tidak ada. Salah 4? Tidak ada. Salah semua? Tidak ada ya. Oke, berarti benar semua. Tepuk tangan. Membutuhkan tanggapan kalian semua tentang pembelajaran hari ini, kita refleksi ya. Oke, sudah terbagi semua ya refleksinya. Refleksi itu Ibu ada memberikan pertanyaan kepada kalian, yaitu manfaat ya. Manfaat apa yang kalian rasakan setelah melakukan drama sejarah dan reformasi, dan sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kalian lakukan untuk melanjutkan perjuangan para aktivis mahasiswa reformasi? Oke, terima kasih untuk telah mengisi refleksi, kemudian mengumpulkan LKPD penilaian kelompok yang telah maju ya. Ibu tunggu untuk draft naskah drama kelompok 2 dan 3 hari ini ya. Pembelajaran pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita mengenang para mahasiswa yang telah gugur pada saat reformasi. Boleh kita mengeningkan cita? Mari. Sejenak kita diam terlebih dahulu. Hayatin, ya, tenang. Para mahasiswa yang telah gugur, berjuang. Terima kasih untuk penampilan tadi ya. Oke, udah cukup ya. Selanjutnya kita tutup hari ini dengan doa. Ketua kelasnya memimpin penutupan doa. Kita selesai sejak kali ini berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi